Kisah tentang air bah yang menutupi bumi di zaman Nabi Nuh adalah salah satu kisah penting di mana Allah menurunkan azabnya karena manusia sudah berbuat melampaui batas dan hanya tersisa Nabi Nuh alaihi salam beserta istri dan anak-anaknya yang akhirnya selamat dari banjir besar. Dalam kisah Nabi Nuh ini juga menandakan suatu peristiwa yang besar karena penyelamatan binatang-binatang yang ada di bumi. Namun setelah air bah mulai surut dan terhenti di suatu lokasi, dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Pegunungan Ararat adalah deretan pegunungan yang ada di Turki. Dalam peta modern, pegunungan Ararat yang dalam bahasa Ibrani standar juga disebutkan Ararat, adalah puncak tertinggi di Turki modern. Gunung ini merupakan sebuah gunung berapi yang terletak agak jauh di timur laut Turki, 16 km di sebelah barat Iran, dan 32 km selatan Armenia. Di dalam cerita Israeliat, diidentifikasikan gunung inilah tempat berlabuhnya Batra Nabi Nuh setelah air bah yang disebutkan di dalamnya. Di manakah sekarang letak kandasnya Batra Nuh? Apakah sudah ditemukan bukti reruntuhannya? Sebagai informasi, Batra Nuh ini adalah kapal yang sangat besar. John Whitcomb dan Henry Morris dalam bukunya The Genesis Flood memaparkan hasil analisa yang sangat cermat mengenai data yang berhubungan dengan ukuran dan daya muat Batra itu. Mereka mencatat bahwa panjang Batra itu 437,5 kaki atau 131,25 meter, lebarnya 72,92 kaki atau 21,88 meter, dan tingginya 43,75 kaki atau 13,13 meter. Apabila dihitung 17,15 inci per hasta, Batra itu mempunyai 3 dek, Kejadian 6 ayat 16. Maka luas total daerah dek itu kira-kira 95.700 kaki persegi, atau 28.710 meter persegi, dan volume totalnya 1.396.000 kaki kubik, atau 418.800 meter kubik. Tonase kotor Batra ini kira-kira 13.960 ton, yang sebanding dengan beberapa kapal raksasa dewasa ini. Kapasitas anggotnya akan sama dengan 522 gerbong kereta api ukuran standar, yang masing-masing dapat memuat 240 ekor domba. Paling sedikit Batra itu dapat muat 125.000 ekor domba. Tambahan pula, Kejadian 6:14 memberitahukan kita bahwa di samping ketiga dek itu, masih ada ruang-ruang yang dirancang untuk tempat binatang-binatang itu. Apabila dihitung masing-masing yang masuk ke dalam Batra adalah sepasang, maka diperlukan ruang hanya untuk 35.200 binatang. Ditambah 5 ekor untuk tiap binatang hawal, yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit sekali, tetapi untuk kelengkapan argumentasi, biarlah kita ambil saja setengah dari jenis-jenis yang ada, yakni 8.800 kali 5, sama dengan 44.000 ekor. Sehingga jumlah maksimal binatang yang masuk ke dalam Batra itu adalah 79.000 ekor. Karena ada kemungkinan mulanya jumlah jenis yang ada hanya sedikit, maka bukan tidak mungkin untuk membayangkan bahwa Batra itu dapat memuat semua binatang itu bersama dengan ruang untuk pembekalan makanan. Hal ini disimpulkan dari fakta pembiakan binatang yang menyebabkan aneka ragam jenis di dalam dunia binatang dewasa ini. Juga kenyataannya bahwa kebanyakan binatang darat adalah lebih kecil dari domba dan dapat diperkirakan bahwa binatang-binatang muda yang lebih kecil yang dibawa. Meskipun sangat besar, namun di manakah lokasinya saat ini? Seperti di situs New Vision, suatu hari di musim panas 1916, seorang pilot Rusia terbang di atas Ararat, menemukan objek aneh di ketinggian 14.000 kaki atau 4.267 meter yang mirip kapal selam. Laporannya diverifikasi oleh pilot lain. Kabar itu lantas sampai ke telinga saat Nicholas II dari Rusia yang membentuk sebuah ekspedisi ilmiah yang terdiri dari 150 insinyur militer dan ahli untuk mendaki Gunung Ararat. Mereka dilaporkan menemukan objek diduga perahu dan mengambil spesimen di sana. Dokumen ilmiah soal keberadaan Batra itu lantas diserahkan pada seorang perwira untuk disampaikan pada saat di Moskow yang sedang dilanda revolusi pada 1917 yang dikenal sebagai Revolusi Bolshevik. Perwira itu tewas ditembak sebelum merampungkan tugasnya. Dokumen jatuh ke tangan Leon Trotsky, tokoh Revolusi Bolshevik. Sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui. Salah satu lokasi yang oleh pemerintah Turki ditandai sebagai tempat Batra Nuh adalah di Rupinar. Keunikan ukuran dan bentuk struktur ini menyebabkan sejumlah orang meyakininya, meskipun ada ilmuwan dan penganut kreasionisme yang menganggap struktur ini hanyalah formasi alamiah yang menarik.
Menurut laporan setempat, hujan deras dan dikombinasi dengan 3 gempa bumi mengungkapkan formasi itu dari timbunan lumpur di sekitarnya pada bulan Mei 1948. Kemudian diidentifikasikan oleh perwira angkatan bersenjata Turki, Kapten İlhan Nurpinar, dalam suatu kotak udara dari Angkatan Udara Turki pada saat melakukan misi pemetaan untuk NATO pada bulan Oktober 1959. Nama Nurpinar telah dipakai untuk menandai situs ini. Nurpinar menyampaikan penemuannya kepada pemerintah Turki. Suatu kelompok peneliti arkeologi, Archaeological Research Foundation, yang beranggotakan George Vandeman, Johan Nurpinar, dan Arthur Brandenberger, Profesor Photogrammetry, melakukan survei pada lokasi itu pada bulan September 1960. Setelah 2 hari menggali dan meledakkan dengan dinamit bagian dalam formasi ini, anggota tim ekspedisi hanya menemukan tanah dan bebatuan. Pernyataan pers resmi menyatakan bahwa tidak ada bekas-bekas arkeologi yang tampak, dan bahwa formasi ini merupakan keanehan alamiah dan bukan buatan manusia. Situs ini diabaikan sampai tahun 1977 ketika ditemukan kembali dan dipromosikan oleh arkeolog dan petualang amatir Ron White. Selama tahun 1980-an, White berulang kali mencoba menarik perhatian orang pada situs ini, termasuk bekas astronot James Irwin dan penganut kreasionisme John D. Morris, tetapi keduanya tidak yakin struktur ini adalah bah pranu. Pada tahun 1985, White ditemani oleh David Fasold dan sarjana geofisik John Baumgartner melakukan ekspedisi yang kemudian dicatat dalam buku Fasold, The Ark of Noah. Segera setelah Fasold melihat situs ini, ia menyatakannya sebagai bekas kapal yang terdampar. Fasold membawa serta peralatan radar pelacak tanah modern dan generator frekuensi yang di-set untuk mencari besi dan meneliti adanya besi pada formasi tersebut. Radar penetrasi tanah menghasilkan struktur internal teratur yang tercatat dalam laporan kepada pemerintahan Turki. Fasold dan timnya mengukur panjang formasi tersebut, yaitu 538 kaki atau 164 meter, dekat dengan ukuran 300 hasta, 157 meter atau 515 kaki. Bah pranu menurut catatan Alkitab jika menggunakan ukuran hasta Mesir kuno yang panjangnya 20,6 inci atau 0,52 meter. Fasold percaya bahwa timnya menemukan bagian dek atas yang menjadi fosil dan substruktur kayu aslinya sudah menghilang. Di sebuah desa, Kazan, dulunya bernama Arzab, di dekat sana ditemukan juga batu-batu besar berbentuk khusus, yang diduga merupakan batu jangkar, atau drop stones, atau anchor stones, yang pernah digunakan dengan diikatkan pada batra supaya stabil mengapung di atas permukaan air. Batu-batu jangkar Arzab, bahasa Inggris di Arzab Drop Stones, adalah sejumlah batu-batu besar yang berdiri tegak, ditemukan di dekat situs Nurpinar oleh arkeolog amatir Ron White, dibantu oleh David Fasold dan lain-lain. Fasold menafsirkan artefak-artefak ini sebagai batu jangkar, bahasa Inggris drop, yaitu batu pemberat yang digunakan untuk membuat kapal lebih stabil dalam goncangan lautan yang berombak keras. Cirinya adalah adanya lubang besar di bagian atasnya yang sengaja dibuat untuk mengikatkan tali pada batu tersebut. Batu-batu jangkar merupakan ciri khas kapal-kapal kuno dan serupa dengan jangkar angin ribut pada zaman sekarang ini. Batu-batu sejenis telah ditemukan di Sungai Nil dan tempat-tempat lain di daerah Laut Tengah. Seperti batu-batu yang ditemukan oleh White dan Fasold, bobotnya berat dan bentuknya rata, dengan sebuah lubang di salah satu ujungnya untuk mengikatkan tali. Tujuannya untuk menimbulkan daya pemberat di air atau sepanjang dasar pasir yang dangkal. Batu-batu itu diikatkan di salah satu ujung kapal dan daya pemberat di bagian belakang akan menyebabkan ujung depan kapal akan selalu mengarah ke mata angin dan dapat memecah gelombang besar. Peristiwa air bah dan bah pranu telah terjadi lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Tentu akan sangat sukar menemukan bukti arkeologis dengan tepat untuk pembuktiannya. Bisa jadi karena perubahan iklim dan tektonik lempeng bumi, bahwa tersebut terkubur di bawah bumi dan tertutup oleh lumpur dan tanah, atau bahkan telah hancur karena bah pranu terbuat dari kayu. Karena itu, meskipun lokasi Nurpinar merupakan kandidat terkuat sebagai situs peninggalan bah pranu, namun tidak bisa dipastikan bahwa benar disitulah lokasi terdamparnya bah pranu.